Are you listening? Halo, saya Herman. Senang sekali pada hari ini saya bisa berjumpa dengan teman-teman sekalian. Pada postingan saya hari ini, saya akan membahas tentang Das Nomen. Mungkin sudah ada yang tahu makhluk jenis apa itu Das Nomen? Das Nomen di dalam bahasa Jerman itu adalah kata benda. Salah satu aturan yang sangat tegas di dalam bahasa Jerman untuk kata benda adalah penulisannya harus menggunakan huruf besar. Nah, gimana kalau kita menuliskannya dengan huruf kecil? Dengan huruf kecil ya sudah barang tentu itu salah. Kemudian kata benda sering diikuti dengan kata sandang. Kata sandang ini kita sebut sebagai artikel kata benda. Artikel ini letaknya persis ada di depan kata benda. Berdasarkan jenis artikelnya, kata benda ini kita golongkan menjadi 3 bagian, yaitu bestimmter Artikel, unbestimmter Artikel, dan nur Artikel. Kita mulai dengan bestimmter Artikel. Pertama-tama yang kita lihat adalah kata yang di depan. Apa itu bestimmt? Bestimmt mempunyai arti pasti. Jadi, bestimmter Artikel adalah jenis artikel kata benda yang pasti. Maksudnya adalah pasti itu gimana ya? Artikelnya yang pasti-pasti aja, atau bendanya yang pasti-pasti aja, atau gimana ya? Betul sekali. Maksudnya baik si pendengar maupun si pembicara sudah tahu dengan pasti ciri-ciri dari benda itu. Contoh nih, pena itu sebenarnya mempunyai arti tersendiri. Misal nih, pena itu mempunyai arti silver, mereknya Parker. Nah, warna silver dan merek Parker itulah yang merupakan ciri khas dari pena itu. Berbeda halnya kalau kita katakan sebuah pena. Kita nggak tahu penanya seperti apa atau ciri-cirinya seperti apa. Nah, kata benda yang seperti ini kita sebut sebagai unbestimmter Artikel. Nanti kita akan bahas setelah ini. Sampai di sini jelas atau jelas? Kalau kita orang Jawa bilang mudeng atau mubeng. Nah, sekarang kita kembali lagi ke pengertian artikel. Apa itu artikel? Artikel kata benda di dalam bahasa Jerman itu sebenarnya yang menentukan kalau benda itu jantan atau laki-laki, atau kita sebut di dalam bahasa Jerman maskulin. Kemudian kata benda itu perempuan atau feminin. Dan yang terakhir tidak laki-laki dan tidak perempuan alias panci atau neutral di dalam bahasa Jerman. Kok bisa ya kata benda itu laki-laki atau jantan, perempuan atau panci? Emangnya punya kelamin gitu? Bukan seperti itu mas bro. Saya pun jujur aja nggak tahu jawabnya. Sebab saya pernah bertanya sama orang Jerman. Kenapa seperti itu? Orang Jermannya sendiri bilang pada saat dia mulai bisa berbicara, dia sudah tahu kalau yang namanya pena itu laki-laki, universitas itu perempuan, dan mobil itu adalah banci. Jadi saya
Nggak dapat jawabnya Mas Bro. Nah, sekarang sambil saya ambil contohnya untuk kata benda yang laki-laki atau maskulin nih. Contohnya, der Tisch. Nah, ini ada der di depannya. Ya. Der ini adalah artikel dari kata benda Tisch. Der ini menunjukkan bahwa Tisch itu yaitu adalah laki-laki. Kemudian Tisch itu T kita tuliskan harus mutlak menggunakan huruf besar. Ya. Kemudian yang perempuan atau feminin di Tasche. Di yang letaknya di depan Tasche itu merupakan artikel dari Tasche. Dituliskan menggunakan huruf kecil, tetapi Tasche, T-nya harus menggunakan huruf besar. Di menunjukkan artikel dari kata benda itu, yaitu Tasche. Jenisnya adalah feminin. Kemudian yang neutral adalah das Buch. Das dituliskan di depan Buch. Buch dituliskan menggunakan huruf B besar. Das menunjukkan bahwa Buch itu jenisnya adalah neutral. Jadi ketika kata benda ini kita kategorikan sebagai kata benda yang singular. Nah, bagaimana bentuk pluralnya? Nah, kalau bentuk pluralnya sih sangat mudah diingat. Yaitu tidak peduli kalau dia itu laki-laki, perempuan, atau banci, artikel kata bendanya semuanya adalah sama. Yaitu semuanya adalah di. Pokoknya tidak mandang bulu. Apakah dia laki-laki, perempuan, atau banci, artikel kata bendanya adalah di. Contoh nih, singularnya der Tisch, maka pluralnya die Tische. Yang feminin die Tasche, pluralnya die Taschen. Yang neutral das Buch, pluralnya die Bücher. Nah, sekarang bagaimana cara penulisannya ya? Penulisannya juga sangat mudah. Kita lihat. Yang maskulin, kita mulai. Singular, der Tisch. Kemudian kita tuliskan terlebih dulu pluralnya die Tische. Antara singular dan plural bisa kita gabungkan penulisannya. Pertama yang kita tulis adalah der Tisch. Der kita sebut dengan huruf R di depan Tisch. Ya. Kemudian kita lihat pada pluralnya. Di dalam plural itu ada imbuhan E. Maka kita berikan tambahan E di depan Tisch. Jadi penulisannya seperti ini. Sekarang saya bertanya, apakah kalau kata benda plural selalu mempunyai imbuhan di belakang kata benda? Saya jawab, nggak selalu loh. Contoh nih, pena ya. Pena itu dalam bahasa Jermannya adalah der Kugelschreiber. Ya, itu adalah singular, untuk pluralnya die Kugelschreiber. Jadi bisa saya gabung penulisannya der Kugelschreiber. Pertama saya tuliskan singularnya der Kugelschreiber. Der itu saya singkat dengan huruf R. Kemudian saya lihat apakah pluralnya itu mempunyai imbuhan di belakang. Saya lihat tidak ada. Makanya tidak saya berikan apa-apa di belakangnya. Kemudian
yang feminin, die Tasche. Untuk singular, kemudian untuk pluralnya, die Taschen. Kemudian kita gabungkan penulisannya menjadi satu, menjadi die Tasche. Untuk singular, die Tasche. Di saya singkat dengan huruf E, kemudian imbuhannya adalah N. Jadi die Tasche untuk singular, untuk pluralnya die Taschen. Kemudian untuk yang neutral, singular das Buch, untuk pluralnya die Bücher. Bisa saya gabungkan das Buch, das saya singkat dengan huruf S, kemudian untuk pluralnya saya lihat ada imbuhan U umlaut dan ER, sehingga saya bisa menuliskan seperti ini. Nah, sekarang nih Pak Herman, bagaimana sih kita tahu kalau kata benda itu maskulin, feminin, dan neutral? Waduh, untuk menjawab pertanyaan ini Mas Bro, saya akan jelaskan setelah kita menyelesaikan tentang nul artikel kata benda aja ya. Baiklah, sampai di sini. Semoga teman-teman bisa mengikuti penjelasan saya dengan baik hari ini. Dan postingan saya hari ini saya akhiri dulu sampai di sini. Kita akan terus bertemu pada penjelasan saya berikutnya tentang unbestimmter Artikel dan nul artikel. Tschüss, bis dann.